Anakku tuh memutuskan untuk ikut neneknya, nggak mau ikut saya. Ketika anak berbicara agak nyentak dikit aja, saya sebetulnya ya, udah pingin yang lari ke kamar nangis gitu, pinginnya gitu. Dokter bilang ini tuh kasus 1 dari 1000 kasus gitu. Iya. Sampai berpikir tuh kenapa dari 1000 satunya tuh aku sih, kenapa harus aku gitu. Enggak ada lah penyesalan sama sekali. Aduh, justru saya beruntung sekali menjadi seorang ibu. Halo, siapa yang lagi di sana? Aku. Ini kita nyapanya apa nih? Bunda, ibu, kakak, mbak? Enaknya bunda aja kali Bunda ya. aja kali ya, biar kekinian ya bunda ya. Oke, iya deh. Oke, ini di depan aku tuh ada yang aku mau tanyakan ke bunda nih. Oh iya. Oke, yang pertama, menurut bunda apa nih definisi ibu? Oh iya. Aku sebelum menjawab boleh nggak tahu nama bunda dulu? Oh gitu, Iya, ya boleh. Aku biar enak manggilnya. Iya, oke deh, kita kenalan dulu kalau gitu ya. Biasa dipanggil bunda siapa? Aku dengan Bunda Nita. Oh, Bunda Nita. Aku punya anak namanya Ezio, sekarang usianya itu 8 tahun. Oh, jadi iya. kadang dipanggil Bunda Zio, kadang Zio aja, kadang iya. Bunda Nita. Kalau yang sepantaran manggilnya Nita aja. Iya. Oke, Bunda Gitu Nita. Bun, kalau Bunda? Aku biasa dipanggil Bunda Lilis. Oh, Bunda Lilis. Tapi aku bukan orang Sunda ya. Aku orang Jawa. Okay. Terus aku punya anak 2, laki perempuan. Tapi alhamdulillah sudah dewasa semuanya. Iya. Berarti nanti aku bisa berguru ya ke Bunda ya? Nggak usah berguru, kita mau bertukar pengalaman aja. Iya boleh. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja, kita sharing ya. Iya, karena sharing itu kayak senjata utamanya para bunda nggak sih Bun? Iya betul. Ngerumpi tapi ngerumpi yang asyik. Iya benar. Yang bermanfaat. Oke, kayaknya tadi mau nanya ya. Oh iya benar kan. Boleh dihitung nggak? Boleh diulang lagi Ulang, pertanyaannya. Okay. Nah menurut Bunda nih apa sih definisi ibu? Kalau menurut aku definisi ibu itu perempuan hebat. Ya. Terus ibu itu pelaku peran yang handal. Kita sedang sedih pun kita harus tersenyum. Ya? Iya kan? Iya benar. Kita sedang sakit pun kita harus kelihatan sehat. Iya nggak? Ya, sama nggak sih? Iya. Apa? Karena kalau kita tergeletak gitu ya, nanti rumah jadi hancur ya. Hancur emang. Yang pasti keinget anak-anak ya. Yang pasti keinget anak-anak jadi bisa bangun lagi. Iya benar. Jadi bisa sehat lagi. Terus kalau Bunda Nita ya tadi, Bunda Nita gimana? Menurut Bunda apa tuh definisi ibu? Kalau menurut aku sih, kan kalau definisi general tuh ibu adalah seseorang yang melahirkan anak. Tapi kalau menurut aku di zaman yang udah semakin berkembang itu aja nggak cukup tuh. Kalau menurut aku ibu tuh kayak seseorang yang rela berkorban demi seseorang lain yang disebut sebagai anak. Mau nggak dibayar juga rela-rela aja. Mau dia gumpalitan, yang penting anaknya bahagia. Itu kayak gitu sih menurut aku definisi ibu. Jadi kayak rela berkorban demi orang yang bertitelkan anak gitu. Aku gantian nanya ya. Pertanyaan dari aku nih, apa kamu bahagia menjadi seorang ibu? Kalau sekarang sih jawabnya bahagia. Tapi kalau dulu itu sebenarnya pernah di fase kayak tidak bahagia gitu. Kenapa itu bahagia? Kenapa tidak bahagia? Jadi kan sebenarnya tuh aku terlahir dari keluarga yang
menurut aku tuh normal-normal aja, dan aku terbentuk image keluarga yang ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakak, ada adik, kita hidup berbahagia. Jadi image brand keluarga menurut aku sampai dengan nikah itu ya seperti keluarga aku dulu yang hidupnya tuh lempeng aja, normal aja ya. Terus ternyata aku menikah, mendapatkan anak yang tidak seperti aku dulu waktu aku sama papa sama mama aku gitu loh, Bun. Jadi anakku lahir dengan ada kelainan lahir. Terus di usia 5 tahun dia divonis ADHD atau berkebutuhan khusus. Nah, jadi ketika dia divonis ketika awal menerima surat lahir tuh kan biasa kalau aku dulu tuh surat lahirnya kelainan lahir di strip ya. Ini begitu terima kelainan lahir lah ada kata-kata hipospadia. Itu apa ya gitu ya. Jadi kayak kayak kenapa harus aku sih? Kenapa? Jadi waktu itu dokter bilang ini tuh kasus 1 dari 1000 kasus gitu. Sampai berpikir tuh kenapa dari 1000 satunya tuh aku sih? Kenapa harus aku gitu? Belum lagi di umur 5 tahun tuh divonis dia anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak aduh, yang dulu aja masih luka gitu. Terus sekarang kenapa ditambah lagi dengan diagnosa bahwa anak aku tuh ABK. Jadi awalnya tuh memang kayak kenapa sih dulu gue nikah gitu-gitu. Wah, nggak boleh gitulah. Awalnya tuh kayak gitu tuh, Bun, gitu. Terus jadi kayak apa yang bisa merubah menjadi bahagia sekarang? Sebenarnya kalau yang bisa merubah tuh dari diri sendiri, cuman yang jadi pemicunya tuh ada beberapa orang sih, kayak psikiater, kayak teman kantor, itu pada menyadarkan kalau mempunyai anak yang spesial itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi misalnya kalau kamu dianugerahi anak spesial, Tuhan itu menganggap kamu itu spesial gitu. Kamu itu pantas dan emang proper untuk mengurus anak itu karena kamu juga spesial gitu. Jadi terima anak itu apa adanya. Kalau kamu misalnya sibuk sama diri sendiri, nggak nerima kenapa harus saya, kenapa harus itu, nanti kasihan anaknya nggak dapat perhatian dari bundanya gitu. Jadi harusnya ya diterima dengan apa adanya. Gitu. Sip. Kayak gitu sih, itu yang menjadi kayak pemacu gitu. Gitu sih, Bun. Alhamdulillah ya, udah bisa move on berarti ya, untuk bahagia ya. Sebetulnya sih nih, sebelum Kakak Anita juga bertanya tentang aku juga Kak, sama ya, punya anak yang yang harus memerlukan perhatian khusus banget gitu. Pokoknya dia dari dalam kandungan aja saya sudah harus begitu begitu, kalau dibilang menderita sih enggak ya, buat saya itu bukan penderitaan tapi ujian aja. Karena saya harus merasakan yang kayak orang stroke waktu hamilnya, kemudian setelah lahir harus dilahirkan prematur, kemudian dinyatakan ada kelainan jantung, sampai ya banyak usaha yang saya lakukan. Tapi ya alhamdulillah sih saya tidak pernah tidak pernah merasa saya tidak bahagia. Tidak, alhamdulillah saya tidak pernah. Karena sejak dia lahir pun saya sudah sangat merasa bahagia, walaupun diberikan anak yang istilahnya lain dengan teman yang lainnya, tapi saya masih dikasih kesempatan untuk ngomong anak gitu loh. Jadi apapun disyukuri ya, Bun. Iya, apapun itu kondisi anak saya bahagia sekali menerimanya. Maka sampai sekarang anak saya umur 22 tahun, saya itu masih berjuang. Banyak sekali perjuangan harus saya lakukan, karena sampai detik ini pun anak saya belum dikatakan sehat sekali juga enggak. Masih harus banyak yang harus dilakukan. Tiap minggu harus saya bawa ke rumah sakit, kontrol gitu. Jadi ya itu kebahagiaan sih buat saya juga, masih bisa merawat ya, Bu. Iya, sampai anak saya dewasa saya masih bisa merawat. Itu kebahagiaan saya sebagai seorang ibu. Aduh, kalau itu bikin sedih juga ya, tapi yang boleh sedih semangat, Bun, semangat. Semangat dong harus, iya.
kita bikin bahagia karena hanya diri kita yang bisa bikin kita bahagia. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Apa nih Bun hal terberat yang pernah Bunda lalui selama menjadi ibu? Hal yang terberat selama aku lalui menjadi ibu. Ya. Kembali lagi pada anak ya. Ya. Kebetulan saya punya anak 2. Alhamdulillah yang besar itu dia baik-baik saja. Ya. Tetapi dari umur berapa ya? Umur 10 atau 11 tahun anakku tuh memutuskan untuk ikut neneknya. Nggak mau ikut saya. Maaf ya, Bun, aku jadi nangis nih. Gak apa-apa Bun. Iya. Nangis itu wajar. Itu, jadi saya berpikir, saya jadi kayak orang yang menyalahkan diri saya gitu. Apa saya kurang memperhatikan anak saya sehingga anak saya itu memutuskan untuk ikut neneknya gitu. Di sini tapi Enggak. di daerah lain ya? Iya. Oh. Iya. Cowok atau cewek juga Bun? Laki-laki. Iya. Oh laki-laki. Iya, laki-laki. Iya. Tapi mungkin itu ada hikmahnya juga. Aku ambil hikmahnya lah ya. Ya. Dari anakku minta untuk tinggal sama neneknya, aku kan jadi fokus ngerawat adiknya. Kecil ya. Iya, jadi fokus ngerawat adiknya. Kalau mungkin dia tinggal di sini dengan saya, dia akan sering tinggal sendirian di rumah. Karena saya kan harus bolak-balik tuh ngerawat nemenin adiknya di rumah sakit gitu. Itu yang terberat buat saya ya. Itu ya kalau cuman untuk merawat gitu sih saya pikir nggak berat, tapi itu tanggung jawab aja gitu. Ya. Jadi yang terberat justru saya harus berpisah itu ya Bun ya. Betul. Kayaknya dulu tuh nggak kepikiran banget itu loh. Wah, anakku mau tinggal sama neneknya gitu, nggak mau tinggal sama saya gitu. Itu pengalaman yang terberat ya. Padahal sih sebenarnya sih nggak terlalu ini, cuman kadang ada rasa bersalah juga sih saya gitu. Kenapa sih kok jadi nggak mau ikut saya gitu. Oh itu murni kemauannya si kakak ya Bun? Iya. Oh. Kemauan kakak. Jadi begitu lulus SD dia bilang, namanya Agam kan ya, Agam mau ikut nenek gitu. Saya tanya kenapa? Enggak, pokoknya Agam pingin ikut nenek aja gitu. Kalau ditanya nggak kenapa-napa, biasa aja gitu. Tuh, itu yang mungkin buat sebenarnya sih nggak terlaluin, cuman buat saya kok jadi kepikiran gitu sampai sekarang kalau itu kenapa ya gitu. Oke. Kalau Bunda Nita sendiri apa dong? Kalau aku sih balik ke yang tadi sih. Jadi dari tahap dikasih anak yang spesial sampai dengan aku bisa menerima dia itu kayak jadi hal yang terberat gitu dari selama 8 tahun perjalanan jadi ibu tuh yang terberat ya menerima anak itu apa adanya itu ya mungkin kayak kalau orang pacaran tuh kayak terima aku apa adanya ya, cinta aku apa adanya itu kayak ya gampang udah, tapi ini tuh kayak beda gitu. Kayak menerima anak sendiri dengan keadaan yang spesial itu tidak semudah waktu kita ngomong ke waktu pacaran dulu, aku terima kamu apa adanya tuh enggak, totally different banget tuh ya. Jadi kayak menerima itu nggak cuma bilang iya saya terima, itu enggak. Jadi dari hati juga terima, jadi dari pikiran juga terima gitu. Jadi kayak menerima itu memang hal yang terberat yang alhamdulillah tuh bisa dilewati dengan fase-fase yang
dibantu sama psikiater, dibantu sama teman-teman, dibantu Iya. support system dari komunitas, bahwa terima anak kamu, karena dengan kamu terima, kamu akan sibuk dengan dia, bukan sibuk dengan diri sendiri gitu. Betul. Ketika kamu sibuk dengan dia, kamu akan bisa, ketika kamu menerima anak kamu apa adanya, itu kamu bisa memberikan effort terbaik untuk perkembangan anak. Jadi nggak sibuk lagi sama diri sendiri. Itu sih Bun yang terberat waktu itu. Gitu. Sekarang mah baik-baik aja ya. Alhamdulillah baik-baik aja, dijalanin. Enteng aja ya. Dijalanin. Iya. Iya, dijalanin. Jalanin aja, enteng Sesuai aja. dengan petunjuk Betul. profesional yang saya ketemui kayak gitu Iya. sih Bun. Iya, kuncinya ikhlas aja ya. Iya Jadi benar, kita bahagia. kalau ikhlas tuh jadi kayak Kalau nggak ikhlas lebih santai. terlalu jadi berat banget kita iya, jadi ininya. mikir mulu ya. Heeh. Kalau udah ikhlas ya apapun ya kita terima, mau bahagia, benar. mau susah, mau sedih, mau apa ya kita jalanin gitu. Iya, kasihan anaknya juga kita lihat kita sedih terus ya Bun. Iya, betul. Maaf aku jadi bikin sedih ya. Wajar Bun, wajar. Aduh. Apakah menjadi ibu membuatmu kehilangan impian dan jati diri? Gimana Kanita? Menurut aku sih menjadi ibu nggak ngilang jati diri, nggak menghilangkan jati diri atau impian aku sih. Iya. Karena dalam 8 tahun ini tuh aku masih bisa untuk menjalanin. Oh ya, sebelumnya tuh aku kerja gitu, kerja kantoran seperti biasa, kerja kantoran, dan itu memang bukan kesukaan sih, kayak passion aku juga untuk. Sebenarnya aku tuh bukan ibu rumah tangga banget gitu ya. Jadi nggak kayak ibu aku dulu kan memang tidak bekerja sama sekali. Jadi kerjanya ya urus rumah gitu. Tapi aku juga bukan tipe yang seperti ibu aku dulu gitu. Aku tuh yang tipe yang suka kutak-kutik gitu. Nggak bisa diem ya. Iya, nggak terlalu passion aktivitas. untuk mengerjakan kerjaan rumah tangga itu kayak Iya. gitu tuh aku. Nah, alhamdulillah sih juga dapat suami yang mengerti dengan kondisi itu gitu. Jadi nggak menuntut kalau pulang kerja harus ada makanan ya di meja, itu nggak juga gitu. Jadi ya sosok aja sama suami. Jadi menurut aku tuh tidak menghilangkan impian aku sih gitu. Toh juga sekarang juga aku resign karena sesuatu hal, itu juga masih bisa menjalankan passion aku, kayak menulis terus mengerjakan sesuatu yang emang aku sukain kayak gitu sih. Jadi nggak serta-merta langsung hilang gitu ya, merampas kebahagiaan sebagai seorang wanita yang punya passion tuh enggak sama sekali sih. Malah menurut aku jadi titel ibu itu jadi kayak terpacu untuk bisa menelurkan karya, itu kayak gitu sih Bun. Kalau Bunda gimana nih Bun? Kalau ditanya apakah kehilangan impian atau jati diri, enggak juga. Malah justru buatku membuat banyak impian. Iya. Jadi ini ya Bun. Banyak bermimpi malah jadinya, bukan Jadi banyak aja ada teman diskusi juga ya Bun. Banyak impian saya, iya. Banyak impian. Wah, nanti mau banyak impian, banyak cita-cita, pokoknya banyaklah keinginan ya. Nanti dengan anak aku mau seperti ini, dengan anak mau seperti ini, seperti itu. Jadi nggak sama sekali nggak kehilangan impian saya, walaupun saya dikaruniai anak itu ada kekurangannya gitu, tapi sama sekali buat saya itu nggak membebani ya, nggak sama sekali. Dan menghilangkan jati diri saya juga tidak, karena saya juga selama ini juga punya kegiatan seperti Bunda Nita. Iya. Karena saya dulu juga ngajar anak-anak PAUD ya. Iya. Saya ngajar anak-anak PAUD ya. Berapa ya? Hampir 12 tahun ya saya ngajar itu. Terus saya berhenti karena saya harus fokus fokus terhadap anak saya. Terus ya saya pikir sudah cukuplah saya mengabdi untuk di luar rumah gitu ya. Lain gitu sekarang saatnya saya anak sendiri untuk anak sendiri ya. Betul. Iya. Jadi kebetulan anak saya juga punya usaha. Jadi ya saya yang mendukung. Nah, ini salah satu impian saya juga ya, punya anak yang harus sukses. Amin. Iya,
harus sukses, anak-anak saya itu impian saya. Ya tidak mungkin karena kita kan orang tua tidak selamanya bisa mendampingi ya. Pasti akan tibalah waktunya gitu, mereka harus mandiri kan. Nah, impian saya yaitu kelak anak-anak harus bisa mandiri tanpa bantuan saya atau bapaknya, orang tua pokoknya ya gitu. Itu aja sih kalau saya, jadi sama sekali deh nggak ada kehilangan impian, justru bertambah banyak impian saya. Ya, Bun, ya? Banyak yang sumbang saran juga ya Bun? Iya rame, rame, iya. Kadang ya ada salah-salah bukan salah sih, beda pendapat gitu dengan anak-anak tentang impian, tentang cita-cita gitu. Kembali lagi ya, kita orang tua nggak bisa memaksakan gitu aja. Tetap support aja ya Bun ya? Betul, yang terbaik mudah-mudahan buat mereka. Iya. Itu sih Bun. Oke, aku lanjut dari aku lagi ya Bun ya? Boleh. Apa Bunda pernah menyesal menjadi ibu? Aduh. Menyesal. Kalau menyesal istilahnya, kalau saya menyesal mungkin saya akan tinggalkan ya. Mungkin akan saya tinggalkan. Tidak, saya sangat bersyukur sekali menjadi seorang ibu. Walaupun mungkin sebagai seorang ibu saya belum menjadi seorang ibu yang baik, belum menjadi seorang ibu yang sempurna, masih banyak kesalahan walaupun saya udah disebut ibu gitu. Tapi saya pasti deh saya masih banyak kekurangannya gitu kan. Jadi gimana ya, nggak ada lah penyesalan sama sekali. Aduh, justru saya beruntung sekali menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan sih saya bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi gitu. Kalau Bunda Anita gimana? Nyesal nggak? Kalau tadi yang saya sempat mention nyesal tuh yang di awal itu, cuman lama-lama itu mengalir, jadinya enggak sih, akhirnya saya nggak sesalin kehadiran anak saya tuh, justru kayak kalau nggak ada dia itu sepi gitu ya. Kayak mungkin juga menurut aku tuh kalau misalnya dapet anak yang normal-normal aja kayak aku dulu tuh mungkin akunya kurang tertantang. Jadi aku menganggap kalau kehadiran anakku yang spesial itu ya memang untuk membuat aku lebih berinovasi lagi untuk dalam mengurus anak gitu. Jadi lebih kuat ya. Sekarang sih nggak ada sih rasa penyesalan, yang ada tuh ya bagaimana bisa mendukung dia untuk bisa melewati bahtera kehidupan ini sih secara mandiri. Kayak gitu aja. Nggak, jadi menyesal sih nggak ada sih. Iya, jangan sampailah menyesal ya. Gitu. Iya. Sama pernah nih Bun, aku tuh ke panti ganda ya, panti tuna ganda di daerah Jakarta Timur. Itu isinya anak-anak tuna, anak-anak berkebutuhan khusus, dan tuna itu dia kayak double gitu dia kekurangannya. Jadi kayak tuna rungu tuna wicara jadi kayak jadi itu anak tuh kayak nggak dianggap gitu sama di keluarganya, dibuang di panti itu. Jadi ada itu kan panti dari tahun 70-an. Ada anak dari balita sampai sekarang dia udah tua, itu hidupnya di sana karena sama orang tuanya tuh kayak orang tuanya tidak menerima. Iya, orang itu nggak bisa menerima kalau anaknya itu tuna ganda itu kayak gitu. Nah itu kayak ke sana itu jadi kayak saya kayak aku tuh ngomong ke diri sendiri itu ini adalah wadah kamu untuk bersyukur dengan kehadiran Ezio yang bisa dibilang masih lebih dalam tanda kutip ya beruntung dari anak-anak tersebut. Anak tersebut sudah keadaannya seperti itu, dibuang lagi sama orang tua, dan kadang-kadang tuh diambil cuman pas lebaran terus dibalikin lagi. Ada juga yang sama sekali udah nggak mau ketemu lagi. Itu kayak gitu sih Bun. Jadi intinya sih jangan pernah menyesal sih kalau punya anak ya, mau keadaan apapun, karena ya kasihan juga sih kan mereka ada lahir juga bukan mereka yang mau ya Bun ya. Betul. Kita yang itu betul.
Ya, anggap saja itu anugerah terindah Iya, Bun, benar, buat Bun. kita ya. Kita buat mereka juga sebahagia mungkin. Iya. Iya, selama kita masih bisa mendampingi, kita harus bikin mereka bahagia apapun kondisinya. Ya enggak Bun? Setuju enggak Bun? Setuju Setuju ya? banget. Iya. Apa kesalahan anak yang bisa melukai Bunda? Kesalahan anak yang bisa melukai aku. Apa ya? Saya itu orang yang sebenarnya bukan hanya dengan anak sih sebenarnya ya, tapi kalau saya itu orang yang kalau mendengar orang berkata keras, kenceng Baper ya, gitu, Bu? Baper ya, Bun? takut Oh, gitu. takut. Heeh, Iya. takut. Jadi ketika anak berbicara agak nyentak dikit aja, saya sebetulnya Sedih ya, Bun? udah pingin yang lari ke kamar nangis gitu, pinginnya gitu. Cuman kadang-kadang saya cuman bisa diem, nggak bisa ngomong malah kalau sudah seperti itu. Paling nantinya kalau saya sudah bisa menguasai diri saya bakal bilang, jangan bentak-bentak napa gitu. Paling saya gitu, jangan kenceng-kenceng napa ngomongnya. Paling saya seperti itu. Tuh kalau paling hal yang enggak ini yaitu kalau anak sudah berbicara keras ke saya terutama gitu. Ya terutama sih harusnya sih ke orang tua gitu, memang nggak boleh ya terlalu menyakitkan gitu. Kalau Bunda Nita? Aku apa ya, selama 8 tahun ini sih bukan aku bilangnya Aizio itu selalu benar, enggak ya. Iya. Tapi tindakan-tindakan dia tuh oke. Karena dia ADHD, jadi dia ada gap tuh Bun antara cara kerja otak dia dengan umur dia gitu. Betul. Jadi kayak dia masih ya kayak anak-anak yang lugu dan polos gitu. Jadi kalau dibilang kesalahan yang bikin sedih tuh sampai saat ini sih belum ada gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau misalnya tindakan sih kayak paling kalau dia lagi ini sih Bun lagi main-main terus tiba-tiba dia bilang aku nggak sayang Bunda deh gitu. Nah itu kayak loh kok gitu sih? Itu bercanda dong, itu kan kali. sedih. Ya, itu maksudnya dia konteksnya juga bercanda gitu kan. Jadi kayak kita lagi main-main terus dia ada satu konteks dia bilang kayak gitu tapi ketawa-ketawa itu kayak rasanya nyes gitu. Tapi ya konteksnya cuma bercanda doang gitu. Tapi kalau kesalahan sih alhamdulillah ya dia masih kayak anak-anak lugu dan polos gitu sih. Berbohong juga nggak ada sih selama ini. Dia masih polos-polos gitulah anaknya. Ya masih umuran segitu juga masih belum bisa ini ya. Masih bisa. Banyak harus kita ini juga. Mungkin melawan juga belum bisa banget gitu ya. Iya. Kalau anak-anakku kan memang sudah dewasa, jadi lain penanganannya gitu. Iya. Ada papan, Bunda. Tolong tuliskan 3 kata yang mendeskripsikan teman bicaranya Bunda. Iya. Saya buka tirainya, Bunda serong ke sebelah. Ke sana ya? Sebelah sana ya, Bunda sebelah sini. Oke. Saya buka dulu, nanti kalau udah dibuka, Bunda bisa saling berhadapan, bisa kenalan dulu, atau mungkin ada yang ditanyakan dulu nanti sebelum saya kasih kartu terakhir. Gitu ya Bunda. Oke. Ya? Iya. Oke, silahkan Ibu. Halo. Ini bunda muda ini. Apa-apa lah Bun. Apa Tadi kan kabar? sama siapa? Dengan Lilis saya. Oh iya, Bunda Lilis. Iya. Kalau itu Bunda Lilis aja ya Bun. Boleh. Siapa lagi? Oke, ini ada 2 kartu terakhir nih, silahkan. Boleh terserah dari. Boleh. Oke, saya dulu ya. Ya. Menurut Bunda Nita nih, apa ibu bisa salah kepada seorang anak? Bisa sih. Iya. Iya seperti tadi lagi. Iya. Soalnya kan ibu tuh nggak selalu benar ya. Iya. Nggak ada tuh 2 pasal yang ibu selalu benar. Yang kedua kalau ibu salah lihat pasal 1 tuh nggak berlaku bagi ibu sih. Karena ya ibu juga manusia biasa ya pasti bisa betul. salah gitu. Saya juga nggak mau kok dibilang kalau misalkan saya salah terus karena
karena satu hal mereka menganggap saya seorang ibu jadi terus bilang Benar terus. betul gitu. Saya nggak mau. Kalau memang saya salah ya saya juga harus legowo bahwa saya itu memang mengakui saya salah gitu. Oh iya Kalau sih. saya seperti itu. Iya. Kalau aku sih karena lahir dari ibu yang doktrinnya seperti itu, Bu. Jadinya aku nggak mau nerapin itu ke anak aku gitu. Oh, iya. Jadi ibu aku kayak tadi tuh pasalnya tuh kayak tadi tuh berlaku di ibu aku gitu. Iya. Jadi karena aku merasakan yang apa ya, kayak apapun ibu aku bilang itu pasti benar, itu ada di ibu aku gitu. Tapi karena aku nggak mau ulang ke anak aku, jadi ya aku terima kalau aku salah silahkan ditegur. Iya. Aku menerima dengan lapang dada gitu. Karena sebenarnya nggak enak semua gitu. semua Iya. demi kebaikan ya. Iya, benar. Seorang ibu juga masih banyak harus belajar untuk lebih baik lagi. Iya. Gitu. Ya, aku juga ada nih, Bu. Oh, boleh. Apa harapan terbesar Bunda untuk anak-anak Bunda? Kayaknya tadi udah dalam impian ya. Kalau saya Pasti sih breakdown kayak impiannya, Bun. iya. Ya itu paling tidak menjadi anak-anak yang mandiri, sukses kalau bisa dunia dan akhiratnya. Amin. Bermanfaat Ya. buat sesama mungkin. Itu kembali lagi orang tua hanya apa ya, bisa mendoakan, terus support, terus apa sih istilahnya kalau tempat saya orang Jawa itu nyangoni ilmu, istilahnya memberikan saku itu ilmu, membekali ilmu gitu ya, gitu. Jadi ya jangan terlalu neko-neko lah istilahnya, jadi anak itu Yang terlalu strict gitu juga ya. iya. Anaknya kabur ntar. Iya, yang penting di jalur yang betul, sukses di jalan yang benar gitu. Iya, benar. Kalau saya seperti itu. Kalau Bunda? Kalau aku sih harapan terbesarnya ya Satu lagi Bunda. apa itu? Anakku sehat, Amin. Iya, iya. bisa sehat benar. terus gitu. Iya, Harapanku itu. Karena satu yang penting itu sehat. sehat Baru dulu ya. kita bisa melakukan apa saja. Iya. Iya benar. Iya. Kembali lagi tadi Bunda Nita mau ngomong apa nih aku? Kalau aku sih harapan terbesarnya ya dia sebenarnya simple sih, dia bisa adaptasi dengan kehidupan sekarang ini Iya. gitu. Nggak sekarang sih ya, pokoknya kehidupan dia lah. Dia nanti karena beradaptasi untuk seorang anak ada itu agak susah gitu. Iya. Aku diberitahuin sama profesional tuh agak susah. Jadi Iya. kalau mampu beradaptasi itu berarti karena ADHD itu ABK jenis ADHD itu nggak bisa sembuh gitu. Dia akan terbawa sampai dewasa. Nah, at least kalau dia sudah bisa beradaptasi, dia sudah bisa meredam sendiri ABK-nya dia gitu. Nah, itu harapan aku sih dia bisa ngejar. Insya Allah kayak bisa. gitu. Amin. Kalau mamanya mau berusaha, Iya, mama pasti bisa. ya. Siap, Bun. Semangat. Semangat, kita harus semangat. Kalau kita udah nggak semangat, udah Iya, benar-benar. harus semangat. Sip. Oke, Bunda bisa tadi papannya bisa saling dilihatkan, terus kenapa menulis Nih, kalau saya, Bunda Nita buat saya itu ibu yang hebat. Secara sebenarnya Bunda Nita itu untuk ibu-ibu muda kadang banyak yang saya lihat ya akan merasa terpuruk. Soalnya saya banyak menemui seperti itu. Oh gitu ya. Kalau apalagi merasakan yang mempunyai merawat seorang anak yang berkebutuhan khusus, Ya. itu kan luar biasa ya. Kita harus punya apa ya, yang luar biasa lah pokoknya, semangat Punya yang luar niat. biasa ya. Niat. Tapi Bunda bisa ternyata ya. Ya, Bunda itu alhamdulillah. hebat. Benar. Terus kuat. Kenapa aku bilang kuat? Sampai sekarang loh Bunda. Ya masih tetap strong. Nah, ya itulah tadi, tidak terpuruk yang jelas ya. Terus yang sabar. Kalau nggak sabar mungkin Bunda tidak akan mendampingi putranya ya sampai Iya. sekarang.
seperti yang tadi Bunda bilang, mungkin akan di Jangan Bun, jangan. Nah, iya kalau nggak sabar kan, Iya. pasti akan nggak tahu lah ntar gimana caranya, mungkin ditaruh di pantai asuhan, entah Iya. dititipin ke siapa, entah pakai tenaga jasa apa itu ya babysitter atau apa. Ternyata Bunda masih bisa melakukan Alhamdulillah. sendiri semuanya. Iya. Hebat, salut saya. Ya, Semoga dikasih umur panjang sehat. Amin ya Allah. Nah kalau aku nih Bunda Delis tuh kayak ibu pejuang. Tadi saya mendengarnya tuh sedikit terenyuh sih tentang keadaan anak yang kedua ibu ya. Iya. Anak kedua gitu. Terus Iya. di satu keadaan Bunda ditinggalin anak yang pertama, tapi Bunda harus fokus sama anak yang kedua, dan itu tuh Bunda bisa berjuang gitu sampai adik itu bisa ya kemana-mana sama Bunda gitu Iya. ya. Dia nggak Iya. merasa saya ditinggalin Bunda tuh nggak ada. Jadi kayak anak tetap merasa bahwa dirinya tuh disayang sama Bundanya. Iya. Terus yang kedua open minded, karena tadi sempat Bunda mention kalau Bunda itu suka membaca, Iya. terus sampai sekarang jadi penyuluhan ibu-ibu muda juga Iya, gitu ya. betul. Jadi ya pasti untuk bisa ke sana itu Bunda juga harus pasti belajar, pasti buka ya. wawasan juga kan gitu. Terus yang ketiga penyayang. Nah penyayang ini kerasa banget tadi waktu Bunda cerita tentang kakak ya. Iya. Ditinggal kakak itu padahal ditinggalnya itu kan ke neneknya ya. Iya. Jadi bukan siapa-siapa juga kan. Iya. Maksudnya dia nggak ngekos gitu ya. Nggak ngekos gitu. Tapi Bunda tuh sampai aduh kenapa sih ditinggal saya gitu. Berarti itu Iya. Bunda sayangnya luar biasa sama anak-anak Bunda. Itu kayak Iya. gitu. Pasti. Aku sayang banget. Iya.